Saudara, Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan rudal setelah pihak berwenang mengatakan sebuah drone Iran menghantam fasilitas minyak mereka. Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan rentetan serangan terbaru terhadap wilayahnya. Salah satunya menargetkan kilang minyak Hujairah pada Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mencegat 15 rudal dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Serangan Iran memicu kebakaran di fasilitas minyak termasuk membuat kapal kargo di lepas pantai terbakar. 3 orang dilaporkan mengalami cedera dan Uni Emirat Arab menyebut negaranya menjadi sasaran serangan terbaru Iran yang digambarkan sebagai eskalasi berbahaya di tengah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Iran mengklaim telah menyerang kapal Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Namun Amerika membantah klaim itu. Militer Amerika Serikat menyebut bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah kapal-kapal yang dilindungi AS di Selat Hormuz. Dan selama masa blokade Amerika di perairan Iran, AS telah menenggelamkan 6 perahu kecil Iran yang menargetkan kapal-kapal sipil di masa gencatan senjata. Pemerintah Iran menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden AS Donald Trump berbohong ketika ia mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan bahwa Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. که در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخورد. Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang AS. Donald Trump menyampaikan komentar tersebut saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih. Trump sebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara lagi. She's very smart. 159 ships. I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah fasilitas minyak Uni Emirat Arab di Fujairah meledak karena serangan drone Iran. Dan sehari sebelumnya Iran klaim menyerang kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz setelah Washington menyatakan akan menjamin kebebasan pelayaran di jalur laut tersebut. Lalu bagaimana kita membaca eskalasi ini? Bagaimana dampaknya juga bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global? Apakah akan membuat konflik semakin memanas di Selat Hormuz? Kita akan diskusikan dengan Anton Ali Abbas, pakar intelijen dari Center for Intelligence and Strategic Studies, dan Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Selamat malam Mas Anton dan Mbak Angel. Malam Mas Radi. Baik. Selamat malam Mas Radi. Baik, saya ke Mas Anton dulu. Serangan ke Uni Emirat Arab, apakah ini pesan strategis Iran untuk Amerika, Mas Anton? Ya, yang jelas kita melihat dulu ada rentetan peristiwa sebelum ada serangan. Pertama adalah Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Yes. Lalu yang kedua adalah dilancarkannya Project Freedom. Dan kemudian ada serangan itu. Gitu. Jadi satu sisi bahwa saya melihat bahwa Iran juga ingin menegaskan
bahwa kendali soal minyak ada di tangan dia gitu. Kenapa? Karena ketika minyak apa namanya Uni Emirat Arab keluar dari rezim OPEC, tentu saja mereka kan berencana untuk membanjiri pasar minyak dunia sehingga kemudian minyak dunia bisa turun, dan itulah kemudian yang ingin diganggu. Itu satu. Kedua kan sebenarnya patternnya sudah terlihat dari awal gitu. Jadi memang Uni Emirat Arab ini 2-3 kali lebih banyak diserang oleh Iran ketimbang Israel bahkan gitu. Jadi ini memang ada repetisi ya. Ketiga, memang ini juga adalah pesan bahwa kelihatannya memang perang udah di depan mata. Gitu. Kenapa? Karena Presiden Trump sendiri sudah mengancam memberi deadline 24 jam, atau kalau tidak gitu akan ada serangan udara yang belum pernah dilakukan, pernah dilihat sebelumnya. Jadi ini yang kemudian bagi saya kemudian punya potensi, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang Project Freedom itu jelas adalah tindakan provokasi. Gitu, karena tindakan provokasi itu artinya apa ya, karena artinya Amerika mencoba untuk kemudian menguji apakah memang Iran ini memang benar ingin mengganggu Selat Hormuz atau tidak kalau mereka kawal. Gitu. Ini yang saya lihat apa namanya yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian Iran sudah menyampaikan pesan duluan. Apalagi kalau kita bicara tentang gencatan senjata, toh selama ini gencatan senjata yang mendeklarasikan adalah Amerika Serikat, bukan kesepakatan dua belah pihak. Jadi bagi Iran ya selama ini memang masanya adalah masa perang. Kita sedang tidak berperang saja gitu loh. Kita sedang turun saja intensinya, tapi situasinya sudah sedang perang gitu. Yang mendeklarasikan gencatan senjata kan Amerika Serikat, bukan Iran gitu. Jadi bagi saya sih memang suasananya memang suasana perang. Jadi mau tidak mau apa yang dilakukan oleh Iran, walaupun Iran juga ngebantah kita tidak menyerang, tapi juga kan ada pesan bahwa ini ngomong tentang minyak gitu. Jadi bagi saya ya ini memang adalah dalam konteks yang tidak bisa dipisahkan dari sejak tanggal 28 Februari lalu, Mas Radi. Oke, baik, saya kalau gitu ke Mbak Angel. Bagaimana Anda membaca eskalasi ini secara keseluruhan, Mbak Angel? Apakah ini respons Iran terhadap Amerika Serikat, atau ini bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengganggu keamanan energi global seperti yang juga diutarakan oleh Mas Anton tadi? Ya, menarik memang Mas Radi, ketika Trump mengatakan ini perang kecil, padahal saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang kecil gitu ya. Malah mungkin secara kekuatan karena ya sudah cukup banyak rudal atau drone yang dikeluarkan kedua belah, terutama dari Iran misalnya ya, atau bahkan Amerika sendiri juga sudah cukup besar tuh biaya dengan menaruh blokade maritim dan udara di Selat Hormuz dengan 10.000, bahkan akan menambah menjadi 15.000 personel dan sebagainya. Artinya bisa jadi secara kekuatan amunisinya mungkin menjadi lebih sedikit mungkin, tapi itu tentu bisa saja dibantah karena Amerika sebenarnya masih punya cukup banyak kekuatan. Iran juga kadang-kadang punya kekuatan yang kita tidak diprediksi sebelumnya. Malah yang saya lihat perang ini ya seperti yang tadi disampaikan Mas Radi, Mas Anton juga ya, berpotensi menjadi meluas karena ketika Iran tidak bisa menyerang langsung Amerika gitu ya, yang akan dia serang adalah teman-temannya Amerika. Dan Amerika sendiri dengan sebutan Project Freedom gitu ya, project yang ingin membebaskan, atau kalau bahasanya awal kapal-kapal yang ada di selat, yang terjebak di Selat Hormuz gitu ya. Dan bisa jadi sebagian kapal itu adalah teman-temannya Amerika Serikat, termasuk misalnya Korea Selatan ada di situ gitu ya. Bahasanya pesannya baik gitu ya, mengawal, tapi itu kan semata-mata bukan cuma mengawalnya itu dengan kapal perangnya Amerika gitu. Artinya ada eskalasi, ada kekuatan militer di sana, sehingga ketika disebut perang kecil, saya tidak melihat ini sebagai sebuah perang kecil, tapi ini justru ya eskalasi tadi. Dan apakah ini memang bagian dari strategi besar, katakanlah berkaitan dengan geopolitik minyak misalnya, itu sangat mungkin karena Iran melihat memang potensi dia tahu keberadaan dirinya yang memegang peranan besar di Selat Hormuz. Dia juga tahu dengan kekuatan minyak yang ada di dalam sumber daya alam yang ada di dalam negerinya, 45% sumber minyak itu belakangan ini memang jadi tidak terjual dengan sebagaimana mestinya, tapi artinya berarti cadangan minyaknya banyak nih gitu ya. Memang ini kalau kita lihat dari kacamata ini ya, yang seperti tadi Mas Radi dan Mas Anton sampaikan, ini memang sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu kok perang menjadi makin lebih besar. Ya, semakin lebih luas, dan bukan hanya di kawasan, tapi artinya ya tadi Amerika dengan Uni Emirat Arab temannya gitu ya. Sementara kapal-kapal yang ada ribuan kapal kan Mas yang masih
tertahan di sana gitu ya. Dan bayangkan ini ada puluhan ribu orang di situ yang mungkin pasokan makanannya sudah hampir habis dan mungkin sepertinya niatnya baik nih Amerika mau menyelamatkan gitu. Tapi ya tadi sebenarnya ada relasi kekuatan militer di dalam situ. Nah, ini yang harus dikhawatirkan. Gitu, Mas. Ya, ini semakin meluas menurut Mbak Angel dan kalau memang demikian, pasukan energi global juga akan semakin suffer sepertinya ke depan. Nah, ini harus juga ada antisipasi dari negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz. Saya tertarik, tapi saya kembali ke Mas Santo. Saya tertarik dengan kredibilitas Iran menyerang fasilitas minyak Uni Emirat Arab. Tadi Anda juga sudah mengatakan, Mas Santo, bahwa meskipun membantah, tapi Anda meyakini bahwa ini serangan betul dari Iran. Tapi dari sisi intelijen, saya ingin juga Anda membuktikan atau juga menakar seberapa kredibel serangan ini terhadap fasilitas minyak yang ada di Uni Emirat Arab. Secara teknis kan menunjukkan bahwa serangan drone terhadap fasilitas Fujairah ini memang berasal dari Iran. Tapi apakah ada jejak sinyal atau asal drone atau pola serangan sebelumnya mendukung kesimpulan ini? Ya, ada dari beberapa sumber yang saya coba kumpulkan itu menunjukkan memang itu berasal dari Iran gitu ya. Jadi dan benang merahnya adalah ketika mereka menyatakan adalah soal mereka tidak menghendaki adanya jalur bukan tadi ada disebut bukan jalur tikus tapi ada jalur yang tidak mereka akuin. Jadi karena mereka memastikan bahwa terkait soal pelayaran itu harus melalui mereka dan harus dapat lisensi dari mereka gitu. Jadi bagi saya ketika kenapa Uni Emirat Arab? Karena Uni Emirat Arab mencoba untuk tidak kemudian menggunakan Selat Hormuz. Jadi ini saya melihatnya ada rangkaian. Jadi ada rangkaian ini tidak hanya berdiri sendiri. Jadi ketika misalnya, jadi kan ketika Uni Emirat Arab keluar dari OPEC itu kan jadi tidak ujuk-ujuk karena mereka kemudian jadi ingin mencoba gitu ya, karena selama ini kan soal peredaran minyak itu kan dikontrol penuh oleh OPEC. Iya. Gitu. Jadi ketika kemudian dia keluar, dia ingin lepas dari bayang-bayang. Ingin bermain sendiri begitu ya, UAE ini. Main sendiri dan juga berniat untuk membanjiri produksi minyak mereka sehingga kemudian pasar minyak turun. Padahal bagi Iran tahu bahwa bagaimana kemudian membuat pressure gitu ya, pressure global dengan apa? Dengan mainannya adalah bagaimana kemudian meningkatkan harga minyak dunia gitu. Jadi dia mencoba memainkan itu. Jadi saya pikir ini pesannya menjadi perkorelasi. Jadi kita mencoba untuk connecting the dots gitu. Jadi connecting the dots ada beberapa puzzle yang kemudian mencoba untuk mendukung analisis itu, Mas Radi gitu. Jadi memang semua tidak bisa kalau kita bicara tentang politik kan nggak ada yang koinsiden. Ini semua ini pasti ada sequencingnya. Ada sequencing rentetannya ya. Apalagi ada sequence-nya, ada tahapannya. Apalagi selama ini dari tanggal 28 Februari Uni Emirat Arab adalah salah satu negara yang mengalami serangan dari Iran itu yang paling tinggi dibanding negara-negara lain gitu. Jadi memang kita harus melihatnya dalam skala yang lebih luas. Jadi ada puzzle-puzzle yang bisa dan juga ada dot-dot yang bisa kita connect sebenarnya. Jadi ini bukan coba sekedar utak-atik gatuk gitu. Tapi kita kemudian mencoba melihat pattern gitu. Kenapa kemudian mereka Iran itu selalu tertarik gitu. Kenapa Iran harus berkali-kali menyerang serangan kepada Uni Emirat Arab? Kenapa nggak pada Arab Saudi? Kenapa nggak pada Qatar? Ada Bahrain misalnya dan lain-lain. Kenapa kemudian misalnya musuhnya kan yang utama adalah Israel. Kenapa musuh utama Israel. Kenapa kok serang kepada Uni Emirat Arab lebih besar ketimbang Israel? Padahal jelas-jelas ally-nya adalah Israel, ally utamanya. Gitu kan? Jadi memang ini adalah pesan yang sangat jelas dimainkan oleh Iran gitu. Jadi ini bagaimana kemudian bagi saya Iran itu sangat paham bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa pressure yang ingin mereka ciptakan itu harus berjalan efektif dan sesuai dengan rencana. Jadi ketika ada pihak yang mengganggu, maka pihak yang mengganggulah itu kemudian diserang. Itu Mas Hadi. Jadi memang sahih ya kemungkinan potensi melebarnya, meluasnya konflik ini juga akan mungkin saja benar-benar terjadi di masa yang akan datang mengingat kondisi-kondisi seperti yang diterangkan oleh Mas Anton tadi. Nah, tapi saya ingin juga bertanya ke Mbak Angel soal tindakan Iran. Apakah ini dapat dalam konteks hukum dan keamanan internasional? Apakah tindakan Iran dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Angel. Setelah jeda saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Iya, tadi saya bertanya ke Mbak Angel sebelum jeda terkait serangan yang dilancarkan Iran ke fasilitas minyak Uni Emirat Arab ini. Apakah tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Sangat melanggar sih Mas sebenarnya kalau menurut hukum internasional. Ya, artinya gini, sebenarnya dalam perang semua juga bisa sangat melanggar semua
gini, ketika dia menarget pada fasilitas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu udah pasti melanggar. Oke. Ketika dia menyerang dan terkena korban sipil yang kebetulan ada di sekitar serangan, udah pasti melanggar gitu ya. Tapi kan ini tidak hanya dilakukan oleh Iran sebenarnya. Negara manapun gitu ya, Israel ketika menyerang Iran, Amerika ketika menyerang Iran juga, itu juga semua sebenarnya ya melanggar hukum internasional semua sebenarnya Mas, kalau kita mau ulik-ulik gitu ya. Artinya ya dalam perang pasti pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional itu ada. Walaupun sebenarnya gini, dalam hukum internasional itu juga ada kok Ya. hukum yang mengatur perang yang bisa diterima. Ada just war gitu ya, ada perang yang dianggap tidak melanggar hukum internasional ketika tadi dia hanya menyerang yang memang boleh diserang, Ya. yang menjadi komandan itu boleh diserang gitu ya. Dan ada misalnya fasilitas-fasilitas publik yang memang tidak boleh diserang. Nah, itu sebenarnya itu yang harus dijaga. Ya, silahkan perang tapi jangan sampai melanggar. Tapi dalam realitanya ya nggak ada Sulit sih Mas sekali perang. sepertinya. Ya, Pak Santo juga sudah senyum-senyum ya. Namanya juga perang ya. Kalau nggak ada yang dilanggar kayaknya nggak seru gitu. Dari zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pasti saja ada hukum-hukum internasional yang dilarang dalam setiap perang begitu. Tapi saya balik lagi ke motif strategis Iran melakukan serangan ini, Mas Anton. Ini kan serangan ganda ya. Ada serangan kapal Amerika Serikat juga yang diserang oleh Iran meskipun dibantah oleh Amerika Serikat dan fasilitas UAE. Tepat setelah Washington menyatakan akan menjamin kebebasan pelayaran Selat Hormuz. Selain motif yang sudah Anda utarakan tadi, apakah ini juga menandakan peningkatan kemampuan fasilitas militer milik Iran menurut Anda? Enggak. Iran ingin menunjukkan bahwa perang hari ini tuh dominasi asimetrik loh, asimetrik. Dan jangan lupa bahwa Iran itu kan sebenarnya teknologinya murah, dia cuma punya drone, lalu pakai misalnya ada ranjau laut, ditambah lagi kapal-kapal kecil, itu murah. Tapi ketika mereka melakukan serangan gitu ya, dan itu taktik itu dipakai, itu sulit untuk bisa dikalahkan dengan mudah, termasuk juga oleh misalnya oleh Amerika Serikat yang punya kapal-kapal yang canggih. Gitu. Itulah kenapa kemudian kan ini ada rencananya kalau misalnya nanti Project Freedom ini itu salah satunya akan melibatkan misalnya kapal perusak Alec Brook. Itu yang memang sudah canggih. Tapi dia juga akan berhitung karena dengan sempitnya itu, dengan juga banyak hitungan dugaan gitu ya, dugaan matematis bahwa pinggiran pantainya Iran itu ada banyak peluncur roket gitu, ada drone, ada kapal. Mereka juga khawatir seberapa cepat mereka bisa merespon gitu. Jadi sejauh ini kan masih sebatas bahwa cywar gitu, bahwa kami akan melakukan ini. Tapi itu belum dicoba gitu. Kenapa? Karena kalau bisa kita ngeliat sejarah tahun 87-88 ketika ada tanker war perang Iran-Irak, itu kan ada gitu. Itu namanya Operation Earnest Will gitu ya. Earnest Will itu adalah mandat dari PBB untuk mengawal tanker-tanker biar aman. Tapi perbedaannya dengan yang masa lalu itu dulu dimandatkan oleh PBB. Kedua, Amerika Serikat kala itu tidak bermusuhan sama Iran. Gitu, cuma ingin memastikan kan beda hari ini itu dia sedang bermusuhan sama Iran gitu. Itu yang kemudian potensi eskalasinya menjadi sangat besar gitu. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Iran kemarin gitu ya, walaupun itu juga dibantah oleh Amerika Serikat gitu, itu adalah ngetes. Ingat loh, kami itu punya ini. Anda serius pengen melakukan ini, Anda silakan. Karena itulah kemudian bisa jadi gitu ya, kalau misalnya ngelihat pergerakan bagaimana kapal ada banyak yang masuk ke misalnya ke daerah kawasan Timur Tengah, jangan-jangan nih perangnya jadi bukan lagi perang perang yang kita bayangkan akan operasi darat dan lain-lain, jangan-jangan kayak kemarin lagi perang dari jauh lagi gitu. Jadi serangan udara. Kenapa? Karena mereka tahu kok kenapa kemudian blokade yang itu dilakukan tuh di Laut Arab gitu loh. Samudra India. Kenapa? Karena untuk jaga ini rudalnya Iran ini bisa dari jelajahnya bisa sampai sini. Jadi itu bagi saya sih mengirimkan pesan bahwa kami tetap punya dominasi asimetrik di sini. Hati-hati gitu. Jadi jangan coba untuk menguji kecuali Anda sudah siap untuk salah kalkulasi gitu. Jadi bagi saya itu Iran sangat baik kali ini. Dia mencoba misalnya sebenarnya untuk prevent eskalasi yang tidak perlu. Jangan dicoba. Tapi karena kalau udah dicoba, kami nggak bisa mundur lagi. Karena perangnya kemudian besarnya akan berkali lipat. Kenapa? Karena aset Amerika dalam hal ini yang diserang gitu. Dan asetnya ya tentu saja tuh aset strategis dan nggak mungkin juga Amerika tidak ngelawan gitu kan. Jadi memang ini ada potensi eskalasi yang bukan meluas kalau saya. Kenapa kalau meluas? Kan dari kemarin dicoba untuk meluas kan nggak meluas, tapi kemudian eskalasinya akan sangat besar.
sangat memungkinkan gitu. Ya. Jadi dan destruktifnya kalau tadi dibilang bahwa melanggar hukum humanitas, waduh ini pelanggarannya akan jauh-jauh lebih banyak gitu. Ini yang kita selalu khawatirkan, jangan sampai kemudian eskalasinya akan terlalu besar. Kalau udah seperti ini, project Project Freedom ini adalah sebagai bagi saya itu loh upaya provokasi. Kenapa? Udah. Kalau misal mau pakai double blockade, udah double blockade aja, jangan ditambah lagi. Ini kalau nguji ini berarti Anda memang sekadar ingin mengetes apakah benar Iran punya nyali atau tidak punya nyali untuk itu. Ya. Gitu. Intinya kan Iran sudah bilang, kami sudah naruh ranjau loh. Kalau Anda meledak, itu urusan Anda bukan urusan kami. Gitu. Ya, fasilitas militer Iran masih tetap harus diwaspadai oleh musuh-musuhnya meskipun bibirnya Donald Trump ini mengatakan Iran have no more air force and navy facilities katanya ya. Lucu memang Presiden Amerika Serikat yang satu ini. Tapi saya ingin berbicara soal diplomasi, Mbak Angel. Meskipun Anda mengatakan ini sepertinya eskalasi akan terus naik begitu ya, terus naik dan akan lebih meluas lagi. Tapi adakah motif Iran ini juga berlatar belakang bahwa endingnya sebenarnya mereka ini ingin berdiplomasi, ingin berunding, ingin bernegosiasi? Sejak awal sih Iran memang sudah menunjukkan tanda-tanda itu ya. Artinya gini, Iran intinya kalau bahasa kasarnya lu jual gue beli. Apapun yang Amerika mau perang hayu, mau diplomasi juga hayu. Nah, tingkat permasalahannya adalah poin-poin yang dinegosiasikan ini ada titik temunya nggak? Kalau nggak ada titik temunya, kalau dalam bahasa saya melihatnya baik Amerika maupun Iran, dua-duanya tuh pakai model yang all out gitu ya, yang kalau kata Al Capone, kamu bisa dapat lebih banyak ketika kamu bicara sambil bawa pisau atau bawa pistol, gitu. Kamu diplomasi, tapi tunjukkan juga kemampuan alutsistamu, kemampuan kekuatan militermu, sehingga pihak lawan itu seperti yang tadi Mas Anton sampaikan, tahu nih kamu kalau kamu nggak setuju dengan permintaanku, kami juga punya kok kekuatan militer gitu ya. Bahkan perang itu juga sebenarnya bentuk dari diplomasi juga gitu ya, karena sebenarnya sama-sama intinya mendapatkan tujuan yang mereka inginkan. Nah, itu yang saya lihat, Mas Radi. Oke. Artinya saya balik ke Mas Anton. Anda melihat strategi Iran yang menerapkan double strategi seperti yang Mbak Angel bilang, military strategy dan diplomasi strategi ini merupakan langkah yang cerdik? Ya, kan sebenarnya biasanya ini ngomong tentang biasanya ketika tekanan itu berlangsung bertahap, tetap selalu menyiapkan ruang manuver untuk exit strategi. Oke. Gitu ya. Jadi ada tekanan, sekalipun ada tekanan, selalu akan ada exit strategi. Itu dulu dilakukan ketika ngomong tentang tanker war gitu. Jadi bagaimana kemudian ada Earnestville Operation itu selalu menyisakan itu. Jadi ada Praying Mantis dan lain-lain selalu menyisakan itu. Jadi semua misalnya ada kapal Amerika Serikat nabrak ranjau, kemudian instalasi Iran diserang oleh Amerika Serikat, tapi kemudian tidak membabi buta. Jadi selalu terukur, dan kata lain ada selalu disiapkan exit strategi. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ketika dibalas gitu. Jadi Iran kan selalu coba untuk untuk tidak terlalu ngotot ngomong tentang perangnya gitu. Satu, dia ingin bernapas untuk menjaga stoknya gitu ya, dan juga untuk mengatur bagaimana kemudian dia membangun ya, dia buying time lah, membangun networking, membangun empati kepada mereka gitu. Tapi di sisi lain ketika nih Project Freedom ini dilakukan, ini akan makin mengecilkan ruang manuver. Kenapa? Ini bentuknya provokasi. Oke. Gitu. Saya pengen diuji, Anda mau berani atau enggak gitu loh. Dan problemnya mau berapa lama ini? Gitu, dia mau bolak-balik. Dulu Earnestville itu 1 tahun loh. 87-88. Lah ini mau berapa lama gitu. Amerika serius nih punya duit yang lebih banyak gitu. Dan ketika misalnya apakah iya kemudian misalnya oke, dikawal. Pertanyaan kan apakah kemudian asuransi gitu ya. Kan kenapa kemudian kapal kan nggak ada yang berani keluar itu bukan karena takut, tapi karena asuransi nggak mau bayar. Kan problemnya adalah apakah perusahaan asuransi itu kemudian mau membayarnya, kan lain soal gitu. Jangan-jangan nggak ada kapal yang juga yang mau dikawal oleh Amerika Serikat, ini kan lain soal gitu loh. Jadi bagi saya ini yang kemudian ruang manuvernya menjadi kecil gitu. Jadi kalau misalnya nih Project Freedom, tapi lagi-lagi kan kita menghadapi namanya Presiden Amerika Serikat bernama Donald Trump. Gitu, ini adalah negara adik kuasa dan kemudian mau semau-maunya. Ini yang kemudian saya tentu berharap bahwa
sebenarnya tekanan global itu makin menggila, termasuk juga misalnya tekanan publik domestiknya, sehingga kemudian Trump Ya. itu tidak lagi kemudian mau meneruskan. Itu harapannya itu aja gitu. Jadi karena kalau ini diuji, saya khawatirnya adalah nanti malah bukan hanya sekedar mengunci, ini nanti perang yang sangat melelahkan. Baik. Yang kemudian tidak ada gimana kita cara jalan keluarnya. Iya. Itu Mas Radi. Ya, ini yang terus dunia nantikan memang. Sepertinya yang bisa memang mengatasi ulahnya Donald Trump ini adalah internal Amerika Serikat sendiri yang sekarang sedang diolah sama parlemennya ya, dengan sikap dari Republikan yang juga terpecah saat kabarnya saat ini. Ya seru bahas perang, tapi kalau suffer buat dunia termasuk buat Indonesia ya nggak bagus juga ya ke depannya begitu kira-kira. Baik, terima kasih pakar militer dari Center for Intelligence and Strategic Studies Anton Aliabas dan Mbak Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, telah berbagi perspektif dan pandangannya yang menarik di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Selamat malam, Mas Kas. Terima kasih, Mas Radi. Terima kasih. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mulai Senin waktu Timur Tengah, AS akan mengawal kapal-kapal asing netral keluar dengan aman dari Selat Hormuz melalui operasi yang diberi nama Project Freedom. Sesaat lagi informasi ini untuk Anda.